Sandi. San, lu nanya di tengah San, biar gue lihatnya ke depan. Jangan di samping nanya, biar gue di depan. Iya. Ya. Bang, kemarin ada pledoi bang, kasus di Semarang, kasus di Karawang bang, ya tentang para petani yang menerima dana bansos bang. Itu kenapa ya bang bisa menjadi terdakwa bang? Ya, jadi terkait kasus petani di Kerawang, di Teluk Jambe, yang saya lihat di pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, memang sangat-sangat memprihatinkan. Saya juga berbisik kepada para lawyernya, yang memang para lawyernya juga dari daerah Kerawang. Ya, mudah-mudahan kualitasnya juga bagus ya dalam pledoi nanti, karena tuntutannya itu 7 tahun. Mereka ini adalah petani yang ketika COVID tahun 2022 mendapat bansos, artinya bantuan sosial sejumlah 2 miliar untuk sekian ratus orang. Kita nggak tahu peruntukannya itu mungkin untuk menyambung hidup para petani karena COVID. Nah, namun dari perjalanan itu kita nggak tahu apa itu dari Kementerian Tenaga Kerja ada pendampingan dalam penggunaan bansos itu atau seperti apa juklak juknisnya kita nggak tahu. Tetapi ternyata bansos itu membawa malapetaka. Artinya ketua-ketua kelompok yang mengatur bantuan sosial itu berjumlah 7 orang. Mereka saat ini menjadi pesakitan di pengadilan Tipikor Jawa Barat. Seperti apa? Tipikor mereka pun nggak ngerti. Katanya korupsi. Apa yang dikorupsi? Mereka pun SD belum tentu pada sekolah. Mereka nggak ngerti. Mereka ngertinya hanya nyangkul menanam untuk kebutuhan hidupnya. Jadi kalau ditanya soal pembukuan, soal pertanggungjawabannya seperti apa, mereka sama sekali tidak tahu. Nah, sekarang mereka dituntut 7 tahun oleh pengadilan Tipikor Jawa Barat. Nah, saya berharap memang YouTube atau video ini terbaca atau sampai ke tangannya Bapak Presiden atau Bapak KDM, Kang Deddy Mulyadi, supaya memang jelas seperti apa petani diminta pertanggungjawabannya terhadap penggunaan bansos yang memang untuk sekian ratus orang dari jumlah 2 miliar itu, yang jelas pasti kan dipakai untuk makan karena COVID, ya bukan untuk yang lain. COVID adalah menyambung hidupnya, kecuali mereka gunakan untuk beli motor atau untuk beli kendaraan atau membangun rumah, tapi ini untuk makan aja pun mereka tidak cukup. Tidak ada unsur mens rea di sini ya, kejahatan memperkaya diri. Kalau petani kita bilang mens rea-nya di mana gitu, karena mereka menerima bantuan, mereka untuk ketika COVID itu mereka perlu hidup, supaya bagaimana mereka bisa hidup dalam suasana COVID. Nah, jadi kalau kita bilang apakah ada mens rea-nya ataupun ada rekayasanya, nggak ngerti mereka. Korupsi aja mereka nggak ngerti apa korupsi. Kecuali memang itu APBD melalui desa harus dipertanggungjawabkan kepada desa. Ini dari Kementerian Tenaga Kerja. Seperti apa? Harusnya ada pendampingan di dalam penggunaan, di dalam mereka menuntun uang itu seperti apa penggunaannya. Bahkan sebelumnya para terdakwa ini kan hanya dikenakan wajib lapor Pak. Tapi kok tiba-tiba mereka ditahan dan ditangkap Pak? Itu kenapa ya Pak? Nah, ini ada yang lucu. Mereka diminta mengembalikan uang itu. Akhirnya mereka ada yang menggadaikan sertifikat tanahnya, ada yang menjual, entah apalah dijual, terkumpul lah 300 juta untuk pengembalian kerugian negara. Nah, ini diserahkan ke penyidik di Polda Jawa Barat. Nah,
ternyata uang itu yang kata penyidik adalah uang hasil sitaan dari para petani. Nah, jadi ini kan sangat lucu ya. Artinya mereka masyarakat yang paling bawah, yang perlu bimbingan, perlu tangan yang selalu Pak Prabowo katakan, rakyat itu harus dibantu, harus dihidupkan, dicerdaskan, bahkan harus didampingi. Nah ini kan kita lihat akhirnya menjadi pesakitan dan diancam 7 tahun dalam dakwaan kemarin, dalam tuntutan. Nah sekarang pengacaranya saya dengar akan mengajukan pledoi, melakukan artinya pembelaan. Nah ini kita berharap memang juga pemerintah dalam hal ini bisa menyikapi dan bisa turun tangan untuk apa yang sebenarnya terjadi oleh beberapa ratus petani ini yang diwakili oleh 7 kelompok yang sekarang menjadi terdakwa. Bang, ini kan sudah beberapa kali ganti pengacara. Nah, menurut Abang gitu, adakah unsur kesalahan dari pengacara-pengacara sebelumnya, Bang, gitu, sehingga mereka menjadi terdakwa, Bang, dan ditahan? Jadi gini ya, ini saya nggak tahu ya karena saya bukan kuasa hukumnya, saya hanya pemerhati petani yang terzolimi. Nah, pengacara itu diganti satu karena memang mungkin ongkos atau transport dari Kerawang ke Jawa Barat ke Bandung itu tidak ada, makanya mereka tidak sanggup. Atau memang mereka tidak mengerti apa yang mesti diwakili dari petani sehingga ke pengadilan nggak nyambung, akhirnya ganti pengacara. Nah inilah pengacara-pengacara relawan sekarang yang tidak dibayar, ya, yang tidak, ya sama sekali kita lihat kalau mau berangkat, saya dengar kalau mau berangkat sidang itu mereka patungan untuk ongkos ke sana, bahkan mereka nggak makan siang lagi di perjalanan. Inilah yang memang kita lihat sangat-sangat menyedihkan. Di negara kaya, negara makmur, tetapi rakyatnya miskin. Bang, sebenarnya para petani di Kerawang itu status tanahnya seperti apa sih, Bang? Kalau status tanah adalah tanah hak pengelolaan dari pemerintah. Ketika periodenya Pak Jokowi tempo hari, mereka mendapatkan surat keputusan untuk 35 tahun ke depan, diperpanjang sekali lagi jadi 70 tahun ke depan, untuk mengelola tanah yang diberikan oleh pemerintah supaya mereka mempunyai tanah untuk pertaniannya, untuk menyambung hidupnya. Karena banyak di sana petani-petani yang sama sekali tidak punya penghasilan kecuali dari tanah yang dipinjam atau yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tempo hari. Bang, itu kan ada bantuan sosial ya, Bang, pada saat COVID-19 ya, Bang. Apakah dana yang sudah diterima para petani itu dipergunakan semestinya, Bang, seperti yang dianjurkan dari pemberi bansos itu, Bang? Itulah tadi yang saya bilang di awal, kalau itu merupakan harus dipertanggungjawabkan, harus didampingi, namanya juga petani. Ya, dia tidak ngerti pulpen, dia tidak ngerti pensil, dan dia tidak ngerti buku tulis. Jadi memang ya dalam hal ini kita salahkan pemerintah. Kalau saya terus terang, pemerintah yang kita salahkan karena tidak memberikan pendampingan kepada petani dalam penggunaan itu. Tapi yang jelas ada uang 300 juta hasil kumpulan mereka akan dikembalikan sebagai niat baiknya untuk mengembalikan kerugian negara. Cuman memang mereka kesanggupannya cuma itu. Akhirnya karena tidak sanggup, mereka ditangkap, dijebloskan ke penjara, dan sekarang masih dalam proses persidangan, tapi sudah sampai pada penuntutan, sudah dituntut 7 tahun. Nah, ke depan, mungkin minggu depan akan ada pembelaan atau pledoi dari pengacaranya. Saya tidak bilang dikriminalisasi, tetapi cenderung sepertinya penyidik, saya nggak tahu itu jadi oknum atau tidak, JPU juga tidak melihat ke belakang siapa yang dituntut. Mudah-mudahan majelis hakim melihat ini petani
petani yang memang sudah tidak makan dan perlu hidup ketika COVID dan mungkin perlu diberi kebijaksanaan atau diberi pengampunan. Makanya kita minta kepada Pak Prabowo memberikan amnesti kepada para petani ini supaya petani ini, karena udah 7 bulan lebih mereka ditahan. Nah, supaya memang bisa petani ini menghidupi sanak keluarganya. Bang, miris nggak sih Bang dengan kejadian ini? Kalau dari Abang sebagai praktisi hukum, Saya miris sekali. Ya, ini rakyat kecil ya. Jadi kita minta juga DPR kalau perlu turun tangan. DPR kan lagi asik nih sekarang. Urusan-urusan kecil dibawa ke Pansus, dibawa ke RDP, semua dipiralkan. Tapi urusan kecil, kita nggak tahu yang korupsi yang besar-besar ya. Mudah-mudahan yang korupsi besar-besar pun dibawa ke Senayan lah. Nah, inilah yang kita harapkan, rakyat-rakyat kecil ini sekarang dibantu benar-benar oleh Komisi 3. Nah, saya pikir Komisi 3 perlu turun tangan, di samping Pak Prabowo sendiri memberikan amnesti kepada mereka-mereka yang memang tidak ngerti uang itu dipakai makan, tetapi mereka harus mempertanggungjawabkannya di penjara. Bang diduga ada oknum di belakang ini nggak sih Bang? Kalau oknum di petani tidak ada oknum, yang ada oknum duduk di belakang meja. Kita usut mestinya di Kementerian Tenaga Kerja. Itu yang kalau kita mau usut yang dibilang oknum. Kalau petani nggak ngerti oknum, karena ini namanya juga petani, dia cuma ngerti cangkul, arit, sama padi mungkin, sama tanamannya. Artinya dalam kasus ini petani ini dikambing hitamkan ya Bang? Kenapa? Artinya dengan kasus ini petani ini dikambing hitamkan oleh oknum tersebut. Ya saya pikir kalau kita mata gelap ya dihitamkan lah, artinya dikriminalisasi. Tapi seperti apa kriminalisasinya, oknum lah yang tahu. Kok sampai pertanggungjawabannya itu kepada petani yang akhirnya dia dipenjara, dituntut, dan kita bilang nasibnya memang terlunta-lunta ya, terkatung-katung. Dan mereka menghidupi beberapa ratus keluarga. Ini kan cuma pentolan ketua-ketua kelompok yang memang harus mempertanggungjawabkannya. Anggota sebenarnya juga kalau mau adil semua dibawa, ditaruh 200 orang di dalam penjara. Nah, ini kan cuma ketua kelompok, atau haruskah yang ketua kelompoknya bertanggung jawab? Nah, saya pikir bukan. Yang bertanggung jawab ini adalah Kementerian Tenaga Kerja yang menyalurkan bansos itu. Bang, langkah konkret apa nih yang Abang lakukan untuk menolong para petani ini? Saya tidak bisa masuk karena saya bukan kuasa hukum. Saya pemerhati, saya viralkan supaya semua pejabat negara ini melihat nasib petani di Kerawang Barat, di Teluk Jambe, bahwa nasibnya ketika COVID tersandung bansos, akhirnya harus mempertanggungjawabkannya di dalam penjara. Bang, apakah ada niat mau ketemu KDM, Bang? Mudah-mudahan KDM melihat ini dan tersentuh hatinya, dia melihat warganya, ya, dan Pak Presiden juga melihat rakyatnya, tersentuh juga bagaimana ini mereka diselamatkan. Bang, walaupun Abang bukan sebagai kuasa hukum para petani, artinya akankah pengen menyaksikan secara langsung nantinya proses persidangannya Bang? Saya memang sudah 2 kali datang ke proses persidangan sebagai penonton ya. Saya lihat memang sangat-sangat melukai hati rakyat ya. Mereka ditanya oleh orang pintar ya, JPU kan orang-orang pintar ya, majelis orang-orang pintar hakimnya kan. Tapi mereka nggak bisa menjawab, taunya uang itu kami pakai makan, kami pakai untuk hidup. Nggak ngerti lagi soal pembukuan pertanggungjawabannya. Jangankan buku, pensil sama pulpennya pun dia tidak ngerti. Tapi kalau ditanya cangkul dan pupuk, dia tahu. Sekalipun pupuk itu siluman. Nah, saya pemerhati, saya tidak bisa intervensi di itu. Saya membantu menyampaikan ini kepada pemerintah, agar pemerintah prihatin melihat rakyatnya yang terasa terjolimi. Bang, tadi Abang bilang sudah menyaksikan secara langsung 2 kali ya? 2 kali. Melihat para petani ini seperti apa Pak? Wajahnya dengan keliruan. Jadi memang memang karena mungkin sudah susah makan pada kurus, mungkin karena tidak ada vitamin mukanya udah pada pucat,
dan ada 2 orang yang mengalami bantar masuk rumah sakit dan dioperasi. Nah ini pun juga minta bantuan kemana-mana untuk biaya operasi. Ya, jadi memang prihatin. Ya, mudah-mudahan cepat tertolong mereka. Karena udah pada kurus-kurus nih. Terus terang, memang dari timbangan badannya, ya namanya petani ya udah kurus, ya tinggal kulit sama tulang. Nah inilah yang memang jangan kita biarkan mereka, harus mereka ditangani oleh pemerintah pusat langsung untuk mereka supaya lepas dari jeratan. Kalau abang lihat mereka usianya Usia rata-rata di atas 50. Ya, mungkin ada yang 60, ada yang hampir 70 dan udah cukup tua, dan keluarganya sekarang mau ke Bandung besok juga tidak bisa. Ya, di Kerawang aja mereka berkumpul sesama anak beranak. Bang, ada kesaksian para istri terdakwa bahwa dia sudah mensosialisasikan dana tersebut kepada masyarakat. Itu memberatkan pledoinya nggak sih, Bang? Maksudnya dana Bansos tersebut kan sudah disosialisasikan kepada orang-orang untuk diberikan kambing atau segala macam. Itu akan memberatkan pledoi si terdakwa nggak sih? Jadi gini, sekalipun mereka, tadi kan saya bilang, pendampingan kepada petani ini kan nggak bisa setahun sekali. Ketika bansos itu digelontorkan, terus pendampingan dipakai apa uangnya itu? Atau dibeli ternak, atau dibeli apa? Yang jelas itu adalah untuk penyambung hidup mereka ketika COVID. Pemerintah juga memberikan privilege, memberikan satu kesempatan kepada mereka yang punya utang, utangnya pun bisa dimundurkan pembayarannya. Ini kan enggak digelontorkan untuk digunakan kehidupan mereka. Tapi akhirnya mereka mampu mengumpulkan 300 juta yang diserahkan kepada penyidik di kepolisian Polda Jabar untuk uang itu sebagai niat baik. Ya, mereka gadekan sertifikatnya, gadekan apa segala macam, saya nggak tahu ya. Tapi terkumpulnya 300 juta tempo hari diserahkan oleh lawyernya atau oleh mereka kepada penyidik, dan itu dijadikan barang bukti sebagai barang tangkapan, barang sitaan. Pesan moral saya, bapak-bapak kita yang di Senayan, Bapak Presiden, Bapak KDM, karena ini warganya, tolong dilihat dan diperhatikan, kalau bisa dibantu ya, seperti apa agar mereka tidak, karena tuntutan 7 tahun, ini bisa putusan 5 tahun nanti. Nah, supaya mereka memang tidak harus dihukum, kalaupun harus mengembalikan uangnya karena kerugian negara, seperti apa? Karena petani yang jelas adalah menjual hasil pertaniannya, kalau hasil pertaniannya itu bagus. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan sebagai saya pemerhati masyarakat petani. Terima kasih.